Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyillah Muhammad wa abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. يقول الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنك بما كله. Alhamdulillah Bapak Ibu yang memuji Allah rahmati Allah berkati. Ya alhamdulillah kita bisa bertemu di majelis mulia ini di masjid ini karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin saya tidak bisa hadir dan pas sampai melewati ini hujan tadi sampai jalan dan tidak terlihat. Masya Allah, akhirnya saya balik. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan tentang adabul akli wasyurbi, yaitu adab makan dan minum. Jadi kemarin sudah saya sampaikan adab makan dan minum di dalam Islam itu ada 3 bagian. Yang pertama adab maqabil akli, yaitu adab sebelum makan. Kemudian nanti adabul akli asna'ahu, yaitu adab ketika sedang makan. Kemudian yang ketiga ada rumah akli, yaitu adab setelah makan. Kalau yang sebelum makan, kemarin sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah ayastatiba ta'amahu wa syarabahu ayyu'adibuhuma minal halal tayyib. Yang pertama, pastikan apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum itu dari sesuatu yang halal. Itu yang pertama. Halal itu harus halal zatnya, harus halal sifatnya, dan harus halal cara pengolahannya. Bukan hanya halal sifatnya toh, tapi zatnya juga halal. Jangan sampai cuma halal zatnya saja, tapi sifatnya juga harus halal. Jambu halal, ini naskomali, jadi haram. Jadi kalau jambu zatnya halal, tapi kalau jambunya dari merampas milik orang lain yang dicuri, maka sifatnya jadi haram. Nah, dua-duanya harus halal, zatnya halal, sifatnya juga halal. Kemudian ditambah pengolahannya juga harus halal. Kemudian yang kedua apa? Hayatiyah bil akli wa syurbi takliyata ala ibadatillah. Usahakan ketika makan itu diniatkan untuk beribadahan kepada Allah. Itu niatnya untuk ibadah, makan niatnya untuk ibadah. Kenapa kamu makan? Karena itu nak kenyang, saya mudah untuk sholat, saya mudah untuk belajar, saya mudah untuk cari kerja, cari nafkah untuk anak istri. Jadi bukan hanya sekedar kenyang, tapi harus ada niat untuk beribadahan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang silayataihi qoblal akli karena bihi ma'ada. Yang ketiga adalah mencuci kedua tangan sebelum kita makan. Kemudian yang keempat, ayat doa ta'amahu ala surfah. Ayat doa ta'amahu ala surfatin fawqal akli ala ma'idatin. Yang keempat yaitu meletakkan makanan di atas lantai, di atas tikar, bukan di atas lantai ya, bukan di atas meja. Itu yang bagus, bukan berarti tidak boleh untuk punya meja makan. Nanti pas makan usahakan makannya lesehan, ya, bahasa kami ini bahasanya lesehan. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu sifat untuk dekat dengan ketawaduan, dekat dengan kerendahan hati, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Itu bisa dilihat dari cara orang itu makan. Makan jengkol entengan ya, kalau itulah sifatnya makan. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW
ini makan itu harus dengan cara duduk dalam makan itu harus dengan tata cara orang yang rendah hati. Bagaimana rendah hati? Duduk di atas punggung kaki, ya. Seperti kita duduk tahiyat, nah itu duduk di atas dua punggung kaki. Kemudian cara duduk yang selanjutnya gimana? Wayat bisa ala jambi ini, ya duduk bersila. Nah, kemudian yang ketiga ayat sibari celah yumna. Yang pertama, yang ketiga yaitu duduk dengan cara mengangkat kaki kanan dan menduduki kaki kiri. Maka semacam ini. Katakan Rasulullah SAW sebagaimana Rasulullah menyebutkan liqaulihi dari ucapan itu Nabi, dari sabda itu Nabi, la akulu mutakian, saya tidak pernah makan sambil bersandar. Innama ana abdun, sesungguhnya saya seorang hamba. Akulu kama ya'kulu abdu, saya makan yang sebagaimana seorang makannya seorang hamba. Wa ajlisu kama yajlisu abdu, dan saya duduk juga sebagaimana duduknya seorang hamba. Kemudian yang keenam ayat bil maujudi minat ta'am, ridho dengan ta'am yang sudah ada, dengan makanan sing sampun enten, jangan cari-cari sing boten terus enek sambel, tempe, sayur asam bisa digoreng-goreng, ayam bakar, ayam goreng sambal, terus enek itu yang dimakan. Itu yang dimakan. Kemudian wa'ala yang ibahu, dan tidak mencela makanan, tidak mencela makanan. Wa'in aja makan, kalau kita senang dengan makanan itu mau dimakan, wa'in lagi ujibuhu, kalau kamu tidak suka dengan makanan itu ya sudah, tinggal pergi saja tanpa harus ngomong-ngomong ikan jelek. Apa sih panganan orang di warung ganti mulut soto. Nah itu mencela makanan. Ya sudah, kalau mau ngomong yang semacam itu jangan di depan makanannya. Ngomong misalkan, ya kalau panitia pilih Pak Roti duduk kalau pilih white bosen rasanya tidak boleh. Ini contoh loh ya Pak. Tidak boleh semacam itu, tidak boleh. Bukan soto, cuma ini white, tidak boleh. Kalau di depan makanannya tidak boleh. Tapi kalau bukan di depan makanannya maka boleh. Misalkan bikin roti auka, mungkin pas pansul belum selesai, ngomong ke panitia, Mas, makanannya tuh buatan ente, jangan di depan makanannya, Mas. Besok sekali-kali butuh roti. Nah, coba roti ini bosan aku roti. Jangan di depan makanannya. Kalau di depan makanannya berarti itu pencelaan kepada makanan. Tidak dibolehkan. Mana dalilnya? Kata Abu Hurairah, ma'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Nabi itu seumur-umur orang tahu jenis mencela makanan, tidak tahu yang mencela makanan. Ya. Ini setara akal, Nabi senang dengan makanan itu, Nabi makan. Wa ikarihahu, Nabi boten senang dengan makanan itu, kalau Nabi tinggal tak pun mau boten saya repot. Bujune masak nopo kira-kira ora seneng, ya wis tinggal lunga. Jangan ngomong apa to mangan kayak duit wis oke kok masak koyo iki wae. Ya, tidak boleh. Kemudian yang ketujuh, ayat utama walimin dofin al ahlin al waladin al khotilin. Makan itu kalau bisa bareng-bareng, ojo dewi-dewi. Bukan makan bareng-bareng, nanti anak ini, keluarga ini, tidak perlu membantu nih, tidak masalah. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami makan tapi kok gak kenyang. Lalu kata Nabi, gue makannya pisah-pisah ya. Oh ya Rasulullah, makannya pisah-pisah. Ibu ini dapur, bapak ini ngarep ruang tamu, anaknya ngarep TV, makannya pisah-pisah dan bukan. Dapur, jadi siji omongnya keluarga. Jangan makan pisah. Kata Nabi, istami wa ta'atikum. Makanlah dengan cara bareng. Wad'u Allah, sebutlah nama Allah, yubarakatuh fihi, semoga Allah memberkatimu. Oh, Tuhan, makan yang kumpul, atau ibu ini dapur mangan,
anaknya main ruang TV, pokoknya mana mau main HP mengapa bapaknya main ruang, kamu mangan tidak boleh. Udah bukan nanti makan bareng dengan anak-anak yang sini, bapak yang sini, yang sini. Bila perlu satu nampak bareng dengan anak, istri. Ya perlu seminggu sekali untuk itu. Sebagai makan bareng dengan anaknya. Nah, ini ada pada sebelum. Nah, kita masuk di pulang yang kemarin. Ada berarti asna'ahu, yaitu maka ada ketika sedang makan. Ini ketika makan tadi sebelum makan. Kalau ini ketika sedang makan. Apa itu yang pertama? Ayat da'ubi bismillahi, memulai makan dengan membaca bismillah. Kata-kata ulama itu menyebut bismillah itu mau makan itu dihukumi wajib. Kenapa kok dihukumi wajib? Kenapa? Karena wa innasiya nak sampai lali. Nak sampai lali ayat Rasulullah, ayat Rasulullah nak sampai lali berdoa membaca bismillah di awal makan, di awalihi faliyakun, maka hendaklah mengatakan ketika ingat sampai semacam itu. Ini menunjukkan bahwasanya bismillah itu wajib ketika mau makan. Tapi juga ada yang menghukumnya sebagai sunnah. Yang berdalil wajib, kenapa kok dalil kok sampai wajib? Karena ketika lali saja kita lupa makan, tiba-tiba keingat, belum bocor, bismillah langsung kan bocor. Bismillah bacaannya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai semacam itu. Sing lalu wae sampai dikono bocor walaupun panganan itu wis arean. Ini menunjukkan penekanan bahwasanya bocor bismillah itu wajib. Ini pendapatnya ada yang berpendapat semacam itu. Intinya kalau sampai nggak bocor bismillah elek kita mau. Pasti diganggu setan ya. Jadi apa yang pertama ada ketika makan ayat da'ahu bismillahi, memulailah makan itu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim boleh tak? Boleh, silakan. Ida akala ahadukum falyadkur ismallah. Apabila salah satu di antara kalian mau makan, ya makan, falyadkur ismallah, hendaklah dia menyebut nama Allah. Wa innasiya nak lagi kalau dia lupa ayat Rasulullah ta'ala di awalihi, kalau dia lupa menyebut nama Allah di awal, maka ketika dia ingat dia harus segera baca bismillah di awal wa akhir. Dengan menyebut nama Allah di awal jadi akhir. Jadi ada terus sampai lagi lah. Ini mumpung nanti dipraktekin kemana? Bismillah. Masya Allah itu tambah berkah. Saya kan ada orang yang makan dengan membaca bismillah. Tapi yang boleh membaca bismillah kata para ulama maknanya baru tahu. Saya tahu mana noken tak ada di makannya banyak, tak ada di tenaga untuk ibadah. Berarti makannya bareng. Harusnya makan itu bisa membuat tenaga kita sholat, bisa membuat tenaga kita untuk beribadah. Tapi ternyata ibadah malas, ibadah ini jangan-jangan makan kita tidak baca bismillah. Ini pentingnya kita membaca bismillah. Yang kedua, ayat timahu bihamdillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Kampung makan alhamdulillah. Kampung makan alhamdulillah. Di qauli Rasul sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man akala ta'aman, sinten sing sampun makan, yang sudah makan, wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin wala quwwatin. Siapa yang sudah makan kemudian dia membaca doa ini, doa apa itu? Alhamdulillahilladzi at'amani hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan ini untukku. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan ini untukku. Wa razaqani, dan telah memberikan rezeki itu
dengan apa namanya makan itu sebagai rezeki. Min ghairi haulin minni wala quwwatin, yang mana tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca doa itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang akan datang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebutkan bahwa dosa kapan itu? Dosa selama dia duduk makan. Makan itu kadang minum atau tempat bumi. Kadang makan itu ya campur-campur kalau ngomongin wong, ada karo batin-batin sing elek, karo minum mungkin kalau ngobrol sing berbau dosa. Maka ketika selesai makan dengan membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin, maka dia berdiri dari selesai makan itu dosanya digugur. Nanti kita masya Allah nih gampangnya mendapatkan karunia Allah. Ini salah siji kudu duwe ilmu. Di orang duwe ilmu tidak betul ini. Makan ya makan doa yang penting orang muslim tidak seperti itu. Orang muslim tidak seperti warak, tapi warak itu harus membawa ibadah. Jangan sampai seperti kenyang seperti makan, enggak. Kalau seperti kenyang seperti makan, ya apa bedanya kalau seperti kebun-kebun kain? Apa bedanya dengan binatang? Binatang kan semacam itu. Yang penting makan, yang penting kenyang. Kita tidak. Makan kita harus bernilai ibadah. Makan kita harus membawa keberkahan. Itu prinsip. Tidak boleh tidak. Nah contohnya dia menonton itu, ya untuk ilmu. Nah betul-betul itu nggak mungkin. Kita duduk-duduk saja di rumah main HP, tiba-tiba iso maca Quran orang mungkin Pak. Nggak ada yang kayak gitu. Orang bisnis golek dunia wae ora sekolah ya repot itu yang ngomong biaya ya kok. Kalau bisnis ini sekolah sampai pelatihan, di coach ini, coach itu, pelatih ini kan bisnis orang hari ini seperti itu. Latihannya di latihannya gagal lapis, mungkin ini latihan hotel, bayar di 5 juta. Itu dilatih oleh pelatih ini kan